Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 16 Juni 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 6 ayat 1 sampai 10. Paulus mengajak umat menyadari bahwa dalam segala hal, dalam pelayanan, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan-pelayan Allah. Maka hendaknya hidup, karya, dan pelayanan kita menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Paulus menganggap semua penderitaan, semua penganiayaan, situasi yang berduka cita hendaknya dianggap sebagai pengikut Kristus yang akan mendapatkan sukacita. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42, Yesus mengajarkan apa yang perlu dibuat oleh orang-orang Kristiani, pengikut Kristus. Yesus menegaskan, dahulu pernah disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Bila orang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, berikanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa orang mengantarkan seseorang sejauh 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu kepadamu. Ini tuntutan bagi orang-orang yang mau mengikuti Kristus dengan radikal dan konsekuen. Saudari-saudaraku terkasih, menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Kita diajak meninggalkan manusia lama, hukum-hukum lama yang masih bernada balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan kita juga mendengar pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Itu berarti menunjukkan sikap tidak cinta kasih, melainkan sikap balas dendam yang jauh dari perintah-perintah Allah. Sang guru kita mengajarkan, ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Artinya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan cinta kasih.
Tetapi prakteknya tidak mudah. Karena di tengah-tengah dunia ini, orang berlomba-lomba dan masih hidup dalam tataran perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan tidak hanya mata ganti mata, tetapi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sebagai orang beriman, pengikut Kristus, kita diajak menjadi orang Katolik yang plus. Kalau kita ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri, artinya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan kita balas dengan kebaikan, dengan sukacita. Bentuknya bermacam-macam. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, memusuhi kita, yang tidak sepaham dengan kita, inilah pengikut Kristus yang sejati. Sang Guru memberikan teladan, harus mengampuni orang-orang yang bersalah. Serdadu yang menikam, yang menyalibkan, diampuni. Ini menunjukkan kualitas Bapa di tengah-tengah dunia. Namun kita ingat, dunia semakin tidak mau tahu. Yang penting saya. Maka yang masih dipegang adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebagai orang-orang beriman Katolik, murid-murid Yesus, kita diajak sekali lagi berpegang pada hukum yang baru. Ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Untuk itu, pelayanan kita, hidup kita dan tindakan kita hendaknya mencerminkan bahwa kita ini adalah pelayan Allah, pelayan Yesus Kristus yang menampilkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Di tengah dunia yang semakin jauh dari cinta kasih, ingin menang sendiri, maka yang muncul adalah sikap balas dendam. Kalau kita masih mendengar peperangan antar bangsa, antar kelompok, antar golongan, antar elit, janganlah heran. Tetapi kita sebagai murid Yesus Kristus hendaknya mengubah dunia menjadi penuh cinta kasih. Membalas kejahatan dengan kebaikan dan sukacita. Agar akhirnya hanya Kristuslah yang diwartakan di dalam cinta kasih. Maka mari bersama-sama kita ikuti anjuran Paulus yang menegaskan kepada kita, kalau kita bertindak, kita bekerja, kita tunjukkan bahwa kita ini pelayan-pelayan Allah yang menyampaikan kehendak Sang Tuhan, yakni Allah, kepada dunia. Tidak mudah, namun harus diusahakan. Kita tinggalkan sekat-sekat. Kita melihat semua orang adalah sahabat Allah. Maka perlu tetap kita kasihi siapapun juga itu. Maka mudah-mudahan kita semakin mampu nyatakan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Allah, anak-anak Yesus Kristus yang mampu untuk mewujud nyatakan, ditampar pipi kanan,
diberikan pipi kiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami kau ingatkan sebagai anak-anak-Mu harus mempunyai kualitas lebih dengan dunia. Tidak lagi berpegang pada mata ganti mata, gigi ganti gigi, melainkan berani menegaskan jika ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kita munculkan cinta kasih kepada siapapun juga, agar akhirnya orang sadar, mengerti, bertobat dan percaya kepadamu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang hilang. Semoga dengan kekuatan dan bantuan-Mu, kami tetap miliki iman yang tangguh, iman yang mendalam, iman yang sungguh kuat. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar mereka tetap mengalami penyertaan dan kasih karunia-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya tetap mengajak untuk memiliki pola hidup yang sehat agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih kepada panjenengan semua yang telah ambil bagian dalam pasar produk Rawa Seneng Pertapaan yang membantu mereka. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan panjenengan semua. Terima kasih juga atas peran panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga, karya dan waktu, dan juga pemberian dana yang sungguh berguna di dalam pelayanan gereja. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan panjenengan semua. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan hadir dalam berbagai pertemuan, lingkungan, wilayah maupun paroki, dan juga hadir dalam kelompok-kelompok kategorial yang semakin guyup dan hidup. Agar semakin meningkat, maka terus saya ajak, mari kita ajak teman-teman kita, sahabat kita yang belum aktif untuk aktif. Saya juga mengundang umat lingkungan untuk ambil bagian lewat pelayanan sebagai prodiakon, sebagai pengurus lingkungan, sebagai aktivis-aktivis. Mari terus kita upayakan agar lingkungan kita semakin berkembang. Semoga dengan cara kita masing-masing kita berkontribusi kepada gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.